Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bugis Aco. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu, dimurahkan rezekinya serta dilancarkan segala urusan-urusannya. Dan yang terpenting jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur. Teman-teman, karena ini masih suasana lebaran, jadi terlebih dahulu saya ucapkan minal aidin wal faizin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Jadi teman-teman, sebelum saya berlanjut, di depan saya ini ada beberapa macam ya makanan-makanan di dalam toples ya teman-teman. Jadi yang dekat-dekat boleh ke rumah. Nah ini ada juga di sini beberapa macam ya makanan. Kemudian kalau sudah makan, sudah disiapkan juga minumnya Cleo. Bismillahirrahmanirrahim. Sangat segar air minum Cleo. Oke teman-teman, sekarang kita akan lanjut ke tanaman aglonema saya. Aglonema apakah yang akan kita review hari ini? Sekarang kita lanjut, ayo ikuti saya. Let's go. Cantik sekali motifnya. Perpaduan warna merah, hijau, dan juga golden. Lama sekali baru saya mengupdate tanaman aglonema saya yang jenis ini. Ini adalah aglonema Sweet Dream. Cuma ada yang rusak nih teman-teman karena di teras samping. Jadi saya kurang tahu juga apa yang gini kan, apakah kucing atau yang lain-lainnya ya, sampai ada seperti ini. Ada dua teman-teman, ini juga bukan dimakan ulat, sepertinya terpotong. Apakah kucing? Karena ada juga kucing sering ke samping. Tapi kalau kucing ya kucing di rumah. Ya, kita tidak usah perhatikan rusak, yang penting masih sehat dan subur. Padahal medianya ya, ini campuran tanah dengan kompos, sampai rumput juga tumbuh. Saya buang rumputnya. Ini agak keras teman-temannya, karena waktu saya tanam tidak ada media khusus aglonema. Jadi saya pakai ini yang tanah dengan kompos. Tapi masih bagus pertumbuhannya. Ini juga waktu saya tanam tidak penuh pot ya teman-teman, hanya setengah, tapi pertumbuhannya bagus. Ini salah satu aglonema yang saya tanam dari pucuk atau dari tunas teman-teman. Bagus pertumbuhannya, tidak tersendat. Ini kalau ada media tanam baru bisa ditambah di atasnya, bisa juga kompos. Setelah diginikan, digemburkan, itu bisa ditambah di bagian pinggir. Jadi media lamanya tetap dekat akar, kemudian media baru misalnya kita tambah di bagian pinggir, kan beradaptasi dulu dengan media lama dan juga akar. Jadi aman kalau kita menambah medianya. Menambah media tanam juga berarti menambah nutrisinya. Ya teman-teman, cantik sekali aglonema Sweet Dream. Bagus sekali. Semakin subur, walaupun medianya hanya tanah dan kompos, ini subur. Daun atasnya semakin besar, dari kecil sampai besar.
Nah, besar sekali daun atasnya. Artinya sangat sehat dan subur. Dan memang saya juga kadang menambah nutrisi ini. Saya biasa tambah POC di air yang saya pakai menyiram. Makanya masih terjaga kesuburannya teman-teman ya. Tapi kalau aglonema itu bisa juga diberikan berbagai macam pupuk teman-teman ya. Semuanya pupuk cocok. Asal jangan overdosis. Pupuk apapun kalau overdosis bukannya subur, malah mati. Jadi kalau aglonema overdosis pupuknya itu mati. Jadi misalnya pupuk NPK itu boleh, pupuk lain juga boleh. Semacam Gardasil atau pupuk lainnya itu boleh, tetapi jangan sampai overdosis. Mending sedikit aja supaya lebih aman. Itu bisa dicampurkan di air baru disiramkan ke medianya supaya lebih aman lagi, kita tidak takut overdosis. Ya, kalau disiram jangan di batangnya, siramlah di bagian pinggirnya ini kalau pakai pupuk kimia. Boleh dikucur tetapi jangan langsung ke batangnya, apalagi ke daunnya ya teman-temannya, dikhawatirkan itu merusak. Jadi supaya aman, kalau diberikan pupuk kimia boleh di bagian pinggir, sedikit aja ditaburkan, baru disiram kalau media tanamnya kering. Kalau basah ya cukup pupuk aja ditabur sedikit-sedikit. Itu bisa bagus pertumbuhannya untuk menambah nutrisinya. Jadi banyak sekali pupuk yang bisa dipakai. Ya, teman-teman juga bisa memakai pupuk yang ada di video saya. Kalau sempat saya tampilkan, boleh pakai pupuk itu. Karena kadang saya munculkan di video saya pupuk yang bisa dipakai untuk menambah nutrisi ya. Selain itu boleh juga menggunakan vitamin. Kalau vitamin B1 itu bagus untuk aglonema. Kalau vitamin B1 boleh dicampurkan di air baru disiram ke medianya. Kalau pakai vitamin B1 boleh juga disemprotkan di daunnya. Itu juga dicampurkan di air, kemudian disemprotkan di air. Jadi menambah nutrisi lewat daun. Itu juga bagus kalau vitamin B1. Selain itu, supaya bagus pertumbuhannya, diperhatikan pencahayaannya. Kalau aglonema Sweet Dream saya ini, saya letakkan di teras samping, makanya bagus sekali. Cahayanya cukup. Teman-teman, seperti sekarang tertiup angin, segar sekali. Teras semakin segar karena mengeluarkan oksigen. Dan juga kalau mendapatkan sinar matahari kan bisa berfotosintesis. Jadi aglonema semakin sehat dan subur. Cantik sekali aglonema Sweet Dream. Sayangnya ada daunnya yang rusak. Segar sekali. Kita duduk di teras sangat segar karena adanya tanaman aglonema. Ini sangat direkomendasikan teman-teman ya. Aglonema Sweet Dream ini cantik, harganya sangat terjangkau juga. Kalau penyiraman teman-temannya itu penting sekali juga. Jangan pakai air yang mengandung kaporit. Pakailah air alami. Boleh air hujan teman-temannya, ditampung ketika hujan. Jangan pakai air PDAM dari keran, itu mengandung kaporit, tidak cocok untuk tanaman. Tapi aman untuk manusia dan hewan kalau air keran dari PDAM itu. Tapi untuk tanaman itu tidak cocok. Tanaman bisa semakin kerdil, bukannya subur, kalau disiram pakai air yang mengandung kaporit. Lama-lama bisa mati, teman-teman. Itu pengalaman saya nyata
Yang awal-awalnya istri saya pakai air keran, glonema bukan subur, malah kerdil, lama-lama mati. Oke teman-teman, demikian video saya kali ini. Semoga bisa bermanfaat, bisa menghibur, bisa menginspirasi, bisa mengedukasi, serta menjadi rekomendasi bagi teman-teman semuanya, khususnya aglonema lovers. Sampai jumpa kembali pada video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.